Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa di dalam hidup ini kita sering galau? Apa sebabnya kita bisa galau itu? Kita tentu saja ingin hidup yang tenang. Hidup yang bersih, hidup yang terbebas dan merdeka. Nah, kita tidak akan mungkin bisa merdeka kalau kita tidak mempelajari dan tidak mengetahui hakikat dari yang membuat kita terbelenggu itu. Hakikat ini tidak dipelajari di ilmu akidah. Itu harus antum catat. Dan membebaskan jiwa yang terkekang itu tidak dipelajari di ilmu fikih. Silakan bolak-balikin itu kitab akidah. Mulai dari yang paling ringan sampai yang paling besar. Katakanlah mulai dari matan Aqidatul Awam sampai syarhul mawaqifnya Al-Imam Az-Zarnuji, Al-Imam Al-Jurjani, atau kitab fikih mulai Safinatus Shalah, Safinatun Najah sampai Tuhfatul Muhtaj misalkan, atau sampai Nihayatul Matlabnya Imam Al-Juwaini, nggak akan ketemu gimana caranya kita bisa ngebebasin batin kita dari penjajahan. Karena setiap anak manusia itu pasti pernah merasakan batinnya itu terjajah. Dipelajarinya di mana? Ilmu tasawuf. Tapi kita hidup di zaman di mana ilmu tasawuf ini mau dibid'ahkan. Maka saya katakan orang yang membid'ahkan ilmu tasawuf itu ada dua. Orang yang jahil terhadap hakikat tasawuf atau penjahat yang mau merusak spiritualitas umat Islam. Karena ilmu tasawuf itu hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kemarin hari saya ditanya, Bib, tasawuf itu katanya nggak ada di zaman Nabi SAW. Maka saya kasih permisalan sederhana. Kalau kita baca Al-Fatihah, kita baca bagaimana? Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Apakah yang kedua itu salah? Enggak. Yang pertama itu qiraah Hafiz an Asim, qiraah dari Imam Hafiz. Dan ini dibaca baik oleh orang-orang yang membid'ahkan maupun yang tidak, terutama di Asia. Apakah kita bisa mengatakan bahwasanya wah berarti kamu ahli bid'ah? Kenapa? Karena qiraah Hafiz itu nggak ada di zaman Nabi. Ya orang Imam Hafiz belum lahir. Atau qiraah yang Maliki yaumiddin yang biasa dibaca oleh saudara-saudara kita di Maroko, qiraah Warash. Apakah bisa kita mengatakan kepada mereka bacaan kamu itu bid'ah? Enggak. Kenapa? Karena termasuk dari 7 qiraah yang memang diperbolehkan untuk dibaca. Kalau qiraah itu ada 14. Ada yang 7 boleh dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ada 10 di luar sholat. Yang 4 itu tidak boleh dibaca, baik di dalam atau di luar sholat. Nah, apakah bisa
kita terbebas dari imam hafiz itu? Nggak mungkin. Hakikat dari qiraah itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu pula hakikat tasawuf sudah ada. Nah, orang-orang yang ada di luar agama Islam itu tahu umat Islam itu harus dibikin galau, termasuk anak mudanya, apalagi yang belum nikah. Yang udah nikah aja sering dibikin galau. Kalau spiritualitas umat Islam itu tinggi, maka masalah-masalah yang tadinya tidak perlu menghabiskan waktu umat akhirnya hilang, dan umat Islam bisa mencapai titik kulminasi atau titik didih dari produktivitas mereka. Makanya yang membid'ahkan ilmu tasawuf itu cuma dua, orang yang jahil atau penjahat. Makanya cara berpikir orang-orang yang membid'ahkan tasawuf dengan orang liberal enggak ada bedanya, sama. Nah, kadang-kadang orang yang tergabung di dalam golongan yang membid'ahkan itu hanya membid'ahkan namanya saja, supaya orang itu lari dari masyayikh tasawuf. Tapi mereka mengganti namanya menjadi kajian tazkiyatun nafsi. Kalau acara haul dibid'ahin. Tapi kalau mengenang sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri sekte Wahabiyah, enggak dibid'ahin. Apa bedanya? Haul dengan bikin kajian mengenang tokoh, enggak ada bedanya. Nah, untuk mempelajari ilmu tasawuf ini butuh masyayikh, butuh guru. Dan memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Utus rasul, ajarin kitab, ajarin hikmah, tazkiyah. Artinya untuk membersihkan kotoran batin itu memang ada figur-figur khusus. Yang ahli di dalam bidang fikih belum tentu ahli soal tasawuf. Tapi orang yang bisa untuk mendalami daqiqah atau asrar rahasia sufistik di dalam kolbu seseorang, paling tidak dia mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan. Meskipun kalau ditanya detil masalah fikih yang teramat sangat detil mungkin belum tahu, tapi paling tidak perkara wajib sama sunnah itu sudah lewat sama dia. Ini saya dapat faedah dari Maulana Syekh Yusri Rusdi Jabal Al-Hasani, mursyid Thariqah Syaziliyah, Darqawiyah, Qadiriyah. Jazakallah khair. Ya. Jadi tazkiyah itu. Kenapa kita udah punya uang, kita udah punya kendaraan, tapi masih sering ngerasa galau, ngerasa kita itu tidak merdeka? Sebabnya tidak lain dan tidak bukan, cuma dua. Kalau kita bisa tidak melakukan dua hal ini, maka kita secara langsung sudah menutup pintu kegalauan. Apa dua hal itu? Syekh Muhammad Basim Dahman di dalam syarah beliau terhadap Al-Hikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan, sebab pertama orang itu bisa tidak bebas dan merdeka jiwanya, terkekang dia. Pak, banyak duit juga banyak yang terkekang Pak batinnya. Jangan disangka jadi presiden itu kan secara zahir bisa merintah orang banyak, betul. Apakah batinnya mesti juga terbebas dari tekanan? Enggak. Pertama, kalau kita mau terbebas dari belenggu yang mengikat kita punya jiwa, jangan pernah memandang sesuatu atau mendengar sesuatu dengan perasaan takjub. Mata ini adalah pintu kepada hati. Hati diibaratkan oleh para ulama tasawuf itu sebagai cermin yang memantulkan
al-bawariq al-ilahiyah, al-anwar al-qudsiyah, cahaya-cahaya ilahi ke dalam batin kita sehingga akhirnya memantul keluar. Maka nggak heran kalau kita ngelihat para ulama tasawuf tenang hatinya. Kalau kita melihat wajah mereka, Allah yang kita ingat. Meskipun dari Afrika misalkan, atau dari Sudan misalkan, yang secara zahir kulitnya hitam, tapi kalau kita lihat Allah disebut. Nah, kita bisa terbelenggu sebabnya karena kita dengan sengaja ketika mata ini melihat kepada makhluk timbul perasaan takjub. Kalau batin kita ini ngelihat mobil bagus sama mobil jelek takjub. Mobil bagus takjub. Takjub itu apa sih? Takjub itu artinya terheran-heran. Makanya kata Al-Imam Ahmad bin Aqil Ad-Daimani di dalam Syarhul Kubra Alal Aqidah As-Sanusiyah, beliau mengatakan begini: idza dhaharos sabab batalal ajab. Kalau sebab itu sudah diketahui, maka tidak perlu orang itu takjub. Antum takjub lihat orang mobilnya mewah, sebab antum nggak tahu sebabnya kenapa dia bisa punya mobil mewah. Kalau antum tahu sebabnya kenapa dia bisa punya mobil mewah, apakah masih takjub? Enggak. Itu asror, rahasia, karena kita min warail hijab, di belakangnya hijab kita ini. Makanya kita takjub ngelihat orang mobilnya jelek begitu. Kita takjub. Kenapa? Ya karena memang mata ini adalah tempat masuknya syahwat. Jadi cermin hati yang bersih tadi kita tutup dengan gambaran-gambaran makhluk yang kita lihat. Nah, ketahuilah kalau kita ngerasa galau itu adalah akibat dari mata kita yang liar. Kita ngerasa galau apapun bentuknya, itu adalah akibat dari mata yang liar. Kalau orangnya buta gimana? Telinganya liar. Ini banyak kisah seperti ini. Yang kedua, kalau kita mau selamat, selain kita jangan takjub, jangan ngelihat makhluk lebih dari satu kali. Termasuk ngelihat laki-laki yang tampan. Makanya di dalam fikih Syafi'i itu dimakruhkan kita itu melihat kepada asyabul amrod, orang yang kelewat ganteng. Semisal Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani atau Al-Imam As-Sibawih. Imam Sibawih ini keringetnya bau apel. Antum keringetnya bau apa? Imam Abdul Wahhab Asy'arani itu saking gantengnya, kata guru beliau Asy-Syaikh Hasan Al-Iraqi, anta la tajlis illa warai. Kamu jangan duduk kecuali di belakang saya. Kenapa? Nih saya ada majelis begini. Saya punya murid karena terlalu ganteng, saya suruh duduk di belakang sini. Saking gantengnya. Tapi istrinya cuma satu, nggak nambah. Imam Abdul Wahhab Asy'arani adalah seorang wali besar yang salah satu kebesaran wilayahnya disebabkan karena ridho terhadap rasa sakit yang ditimpahkan oleh istrinya. Ridho kepada siksaan yang Allah berikan di dunia gara-gara istri, itu bisa menjadi sebab seseorang diangkat menjadi wali. Kalau kita kan ngambilnya syariat, istri ngelunjak, ganti model HP kebanting. Makanya udah ganti bini, nggak tenang juga, masih pengen nambah lagi, ada aja kurangnya. Entah hidungnya kurang mancung lah, kulitnya kurang mulus lah, kurang tinggi 5 cm lah, ada aja yang kurang. Sabar kayak Imam Abdul Wahhab Asy'arani itu. Jadi kalau kita bisa tanggulangin dua ini, kita tidak membiarkan mata kita melihat sesuatu dengan takjub,
Tidak membiarkan telinga kita mendengar sesuatu dengan takjub, kecuali sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah di luar pembahasan, di luar alam itu. Karena tujuan kita memalingkan diri dari makhluk adalah supaya bisa tajalli, melihat kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang nggak memalingkan telinganya dari mendengar sesuatu yang gak bagus, maka pasti akan galau. Kalau ente galau, sebabnya cuma dua. Satu, membiarkan mata dan telinga mendengar sesuatu yang gak bagus. Kemudian yang kedua, melihatnya lebih atau mendengarnya lebih dari satu kali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tutbi'in nadhratan nadhrah. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah." Ali, Sayyidina Ali ini orang yang ngelihat kemaluannya sendiri aja nggak pernah, apalagi ngelihat kemaluan orang. Tapi Nabi tetap ngomong sama Sayyidina Ali, "Ali, jangan kamu ikuti satu pandangan dengan pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama untuk kamu, yang kedua bukan diperuntukkan untuk kamu." Kalau kita ngelihat mobil bagus, pertama ngelihat kita udah nggak takjub, terus kita nggak mantengin, terus ngelihat cewek cakep. Misalkan di kantor, Pak Alek mana Pak Alek? Di kantornya misalkan ada yang bening, ya, ngelihat sekali nggak takjub, itu udah bener. Tapi kalau ngelihat lagi, nah. Jadi kalau misalkan kita hidupnya nggak mau galau, itu aja kuncinya. Habib Munzir Al-Musawa, Allah yarham, beliau 5 tahun nggak ikut multaqa alumni Darul Mustafa, sehingga para alumni itu sebagian ada yang mungkin suuzon sama beliau. Ya. Itu mungkin lagi rebutan, ya. Sudah, ini malam Jumat, malam Jumat. Baik, tuh kan. Baik, aneh lanjutin. Itu kenapa itu? Ya, kita kudu sayang juga sama kucing, ya. Waktu di Mesir, guru kami Syekh Usamah Said Al-Azhari, seorang alim besar masih muda, sampai dijuluki Al-Imam Al-Muntazor, imam yang dinantikan karena saking alimnya beliau. Tiba-tiba ketika lagi majelis hadis ada kucing lewat, diambil kucingnya, dipeluk. Kenapa? Karena dulu ada seorang syekh di Al-Azhar begitu, sampai dijulukin Abu Hurairah 0.2. Jadi luar biasanya beliau, ada kucing melangkahi jamaahnya lagi ngaji, itu ulama semua di situ dilangkahi nama kucing. Tapi nggak ada yang perhatian terhadap kucing itu. Akhirnya syekhnya itu turun, diambil itu kucingnya, digendong di atas pahanya. Setelah itu setiap hari beliau kasih makan kucing itu. Beliau kasih makan itu kucing. Sampai akhirnya di Masjid Al-Azhar berkumpul tidak kurang dari 500 kucing. Kucing aja sayang, apalagi Allah. Toib, ya. Ya, Habib Munzir Al-Musawa. Nah, tahun ke-6 beliau hadir. Ketika beliau hadir, Allah yarham, disindir. Nyindirnya itu bukan nyindir halus, nyindir keras. Kita ini ada senior tapi nggak pernah hadir. Harusnya senior itu ngasih contoh yang baik kepada junior. Sambil ngelihat ke Habib Munzir, ini kan nyindirnya nggak halus, sambil diliatin. Tahu Habib Munzir bilang apa? Senyum beliau. Ketika dikasih bicara, mohon maaf, Al-Fakir nggak bisa 5 tahun ini hadir karena dilarang oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz untuk keluar dari Jakarta. 5 tahun Habib Munzir nggak pernah keluar dari Jakarta buat ngebesarin majelis Rasulullah. Sampai sekarang majelis Rasulullah masih jadi majelis terbesar di Indonesia.
Itu kenapa? Modal dengerin guru. Basor kita itu tidak lebih tajam dari basiroh guru kita. Ente mau cerai, izin dulu sama guru. Mau nikah, ngomong dulu sama guru. Jangan ambil semua keputusan kita sendiri. Kita nggak punya basiroh. Makanya orang yang nggak punya guru luntang lantung nggak jelas. Dia bingung. Harus gimana? Mati gua gimana? Hidup gua gimana? Makanya di dalam Thariqah Naqsyabandiyah itu ada istilah nazar barkodam. Nazar barkodam itu artinya kita diajarkan berzikir ngeliat kaki. Karena setiap kali kita berzikir, yang akan tergambar di dalam pikiran kita adalah segala bentuk rupa, surah tilwa surah, karrah ba'dal karrah, wa marrah ba'dal marrah, apa yang kita lihat pada hari itu. Sholat tadi, apa yang ada di pikiran kita, di imajinasi kita? Pasti sesuatu yang kita lihat, ya sebabnya tadi dua. Kita ngelihat barang itu takjub, karena kita lupa sebab semuanya adalah Allah, sehingga kita takjub kepada sabab, tidak takjub kepada musabbib. Itu sebabnya galau. Yang kedua, ngelihatnya lebih dari satu kali. Maka seorang salik adalah orang yang tegar. Ketika dia dihadapkan oleh cobaan dalam bentuk apapun, dia tegar. Satu, dia nggak pernah ngelihat sebab, dia ngelihat musabbibnya. Yang kedua, dia nggak pernah ngelihat makhluk lebih dari satu kali. Makanya ada orang-orang yang jazab, seperti Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar, itu jazab. Jazab itu maksudnya apa? Pintu kepada makhluk itu ditutup, pintu kepada Allah dibuka. Dan pintu kepada makhluk ini ditutup rapat sehingga taklifnya hilang. Dikasih mobil mewah, dipilok. Ente kalau dikasih Alphard, ente pilok apa ente jual? Itu orang jazab, tapi ini bukan halul kamal. Ini bukan kesempurnaan ini. Halul kamal, fathah ilallah maftuha, wa fathah ilal makhluk maftuha. Pintu kepada Allahnya terbuka, pintu kepada makhluk juga terbuka. Ini namanya halul kamal, keadaan orang yang paling sempurna. Syekh Ali Jum'ah, Syekh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Habib Umar bin Hafiz, itu wali semua, kutub itu. Orang-orang yang sudah usul, Syekh Ahmad Kaftaro, kepala dari semua wali di Syam. Kenapa bisa futuh seperti itu? Sebabnya tadi, ta'aluk atau ikatan kepada makhluknya sudah nggak ada. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dikasih mobil mewah sama pemerintah, dibalikin, dikasih surat tulisannya, la taj'alni abdan lil hadid. Jangan kamu jadikan saya hamba bagi besi. Kita hidup di mana banyak penceramah, senang betul kalau dikasih mobil sama pejabat. Belum lama tuh stasiun TV bikin dai, lomba jadi dai, bagus, nggak apa-apa. Tapi lupa mungkin bagaimana lomba untuk menyampaikan dari hati sehingga masuk ke hati. Kita sudah nggak kurang-kurang penceramah itu. Udah banyak. Mau yang bisa bikin kita ketawa ngakak, mau yang bikin kita nangis terseduh-seduh, bisa. Tapi yang dari hati itu, yang malamnya dia nangis, berat. Urusannya berat. Itu sebabnya kita harus jaga mata sama telinga kita, jangan sampai takjub melihat makhluk, karena waktu kita mepet. Orang yang galau karena ngelihat makhluk disebabkan karena dia lupa bakalan mati, sementara sakit apa sehat nggak ada hubungannya sama ajal.
Orang sehat bisa mati, orang sakit bisa mati. Cuma sebabnya yang satu gara-gara COVID, yang satu gara-gara ditinggal mantannya nikah, gitu aja. Tapi sama-sama mati. Jadi kalau kita nggak mau galau, mau merdeka, orang yang merdeka adalah orang yang ketika ngelihat makhluk biasa aja, nggak pernah ngelihat lebih dari satu kali. Nah orang kalau udah begini bagaimana? Para ulama mengatakan begini. Al-asrar al-ilahiyah, orang tersebut akan diberikan al-asrar al-ilahiyah. Apa itu asrar al-ilahiyah? Hiya haqaiqul asya, hakikat segala sesuatu. Kita kadang bingung, kenapa kok sekarang ini saya ditempatkan tinggal di joglo? Siapa yang tahu? Ada yang bisa tahu itu? Kenapa sekarang saya pakai baju begini? Apakah Allah itu seperti kita lagi masak, ngasih garam sembarangan? Allah tuh hakim, nggak ngasal ngasih antum peci hitam, ngasih saya peci putih, nggak ngasal Allah. Kamal, sempurna. Nah orang yang mau dikasyaf haqiqatul asya, segala sesuatu yang ada di balik semua itu mau dikasyaf sama Allah Subhanahu wa taala, maka caranya ya seperti itu. Dididik, ditarbiyah. Terkadang kita ini ngotot pengen terikat dengan dunia, Allah ambil dunia itu. Itu esensinya ibadah kurban. Karena Sayyidina Ibrahim alaihissalam begitu cintanya sama Nabi Ismail alaihissalam, cinta banget. Ya bayangin aja, nggak punya anak lama, tiba-tiba punya anak, anaknya ganteng, anaknya cakep, soleh luar biasa. Umur 12 tahun mau disembelih, bilang apa? Ya abatif al-matu umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Beh, kalau emang aneh pengen disembelih, sembelih aja. Coba anak bapak 12 tahun, tong, besok lu gua kurbanin ya. Wah langsung dilaporin pak ke Komite Perlindungan Anak, penjara besoknya. Apalagi di Australia itu, bapak bisa diaduin sama anaknya. Misalkan bapak maksain anaknya sekolah di tempat yang dia nggak suka, terus ada unsur kekerasan, maksa, masuk penjara. Alasannya apa? Di Australia itu kalau lahir, anak lahir, citizen sana, warga negara sana, hamil bukan lahir, biaya USG, biaya dokternya ditanggung oleh pemerintah. Kalau anaknya lahir dikasih uang sekitar 40-70 juta. Kalau kita kan bayar, di sana dibayar. Tapi konsekuensinya tadi, berarti ini anaknya pemerintah. Nah, mau? Gak enak juga kan? Nah disinilah kalau orang mau disingkap hakikat kehidupannya, dia pengen jadi orang merdeka, gak kenal lagi galau. Terkadang Allah itu harus mencabut kenikmatan-kenikmatan supaya dia itu sadar kalau dia lagi di alam mimpi. Kita ini lagi ngimpi. Kayak orang anak muda Fandi yang lagi suka sama cewek misalkan, ngimpi dia, seandainya saja nanti aku akan buatkan kamu istana. Dibangunin sama Allah SWT, besoknya ditinggal kawin. Itu gak ada bedanya sama kehidupan yang selama ini kita jalanin. Sering kita kecewa sama makhluk. Sikap kecewa kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan karena kita punya ta'alluq atau keterikatan kepada makhluk tersebut. Fa bi ma'rifatil asrari al-wusulu ilal haqaiqi. Dan dengan kita tahu rahasia itu akhirnya kita sampai kepada kenyataan dan hakikat. Kenapa Jokowi menang, kenapa Prabowo kalah? Siapa yang tahu hakikatnya? Enggak ada, kecuali para aulia. Nggak ada. Haqiqatul asrar, itu yang tahu itu para aulia. Fatara kulla syai'in ala haqiqatihi bila khida'. Maka kita ngelihat sesuatu itu tanpa tipuan. Kita nggak kaget lagi ngelihat orang pakaian bagus, kita nggak kaget lagi ngelihat orang pakaian jelek. Ibarat kata dia nggak usah jelasin siapa diri dia, kita udah tahu.
Itu bagaimana tuh model begitu? Makanya seorang anak muda yang terbiasa dia mulazamah dengan masyayikh sufiyah di Indonesia udah jarang. Yang masih banyak itu di Yaman, di Syam, di Mesir. Itu masih banyak tuh di South Africa, di Cape Town. Itu masih banyak, masih ada. Maksudnya banyak tuh ada. Di Indonesia kebanyakan artis YouTube. Gak bisa mentarbiyah orang, gak bisa. Ceramah pinter, mentarbiyah gak bisa. Padahal yang kita butuhkan apa? Tarbiyah. Supaya kita jadi umat tuh bisa dididik. Maka para ulama tasawuf mengatakan kalau ada anak muda yang biasa ditarbiyah sama masyayikh sufiyah, itu pemuda kalau lagi tidur, rohnya itu berterbangan ke alam malakut. Alam malakut itu alam arwah, alam malaikat yang udah gak ada kaitannya sama makhluk. Abjadiyatul ukhra. Bukan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J lagi itu. Coba pikir. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Ahmad. Malam-malam habis sholat isya. Begini Imam Syafi'i. Ngadep ke atas. Sampai waktu sholat subuh enggak sholat malam. Anak Imam Ahmad bilang, ini ngapain orang? Katanya imam besar, katanya gurunya abah saya. Abah saya hafal 1 juta hadis, gurunya nggak sholat malam. Hebat betul kan, bisa nilai. Makanya kalau kapasitas akal kita ini cuma 5 megabyte, jangan suruh ngukur yang 1 terabyte. Kita ini bukan siapa-siapa mau nilai ulama, berat urusannya. Akhirnya Imam Ahmad tanya, betul Muhammad Abu Abdullah kamu begitu? Iya. Apa alasannya? Kata anak saya juga kamu sholat subuhnya gak wudu. Semalam saya gak tidur. Ketika saya rebahan, lihat. Ketika saya rebahan, Al-Quran itu dibukakan di hadapanku. Siapa yang ngebukain? Istri kedua. Dan aku memecahkan dari 1 ayat itu 70 masalah. 70 masalah. Kita 70 hari 1 masalah gak selesai-selesai. Imam Syafi'i 1 malam 70 masalah kelar. Lahir yatim. Itu coba lihat. Kayaknya gak enak gak punya abah. Lahir gak ada abah. Imam Syafi'i muda, antum tahu nggak? Mau nulis itu harus pergi ke perpustakaan nyari tinta bekas sama kertas bekas. Sayyidunal Imam Syafi'i. Tuh Imam Syafi'i. Nah anak muda yang begitu, nanti rohnya pulang ke badannya, tiba-tiba dia bisa ngomong banyak hal. Min ghairi ayyu allimahu alimun. Tanpa ada seorang alim yang mengajarkan dia. Itulah yang dimaksud ilmu laduni. Ini kejadiannya banyak. Syekh Abdul Qadir Jilani. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau dititipin sama seorang alim anaknya. Terus anaknya itu sama Syekh Abdul Qadir, ini anak orang alim. Ibaratnya nih siapa? Orang alim di zaman ini nitipin anaknya sama Syekh Abdul Qadir lah begitu. Tapi sama Syekh Abdul Qadir anaknya itu nggak diajarin ilmu agama. Cuman disuruh nyediain air minum, ngerapiin sendal, ngebersihin tempat ngaji. Gitu-gitu aja. Ada orang lihat, ini kan anaknya Syekh Fulan. Perasaan dipondokin sama Syekh Abdul Qadir disuruh jadi ulama, ini malah dijadiin hadamah, dijadiin pembantu. Waduin lah, dihasut itu anim. Masa anak ente digituin? Yang bener ente? Iya bener. Datang. Ya Syekh, mohon maaf, saya titipin anak saya bukan untuk dijadiin jongos.
Ya khair, ambil anak ente. Dibawa pulang. Lagi jalan pulang, abaknya nanya-nanya. Coba nih masalah ini bagaimana, masalah itu bagaimana. Dijawab sama tuh anak yang kerjaannya cuman bawain teh doang. Benerin sendal, dijawab teh. Tapi ini gurunya Syekh Abdul Qadir, bukan Bang Qadir. Ya, ente kalau masih Bang Qadir, nggak usah sok-sokan nyuruh orang jadi hadamah. Dia balik lagi tuh, balik lagi. Ya Syekh, maafin ane udah suzon. Ana pengen bukain, ana selalu buka pintu kepada siapapun belajar. Tapi Allah sudah tutup pintu untuk anakmu. Ayo. Habib Abdurrahman Bukit Duri itu segaf. Beliau itu tiap malam ngimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan di dalam satu mimpinya itu beliau dibilang begini. Auladukum ma'i, anak-anak ente semua sama ana. Anaknya Habib Abdurrahman jadi semua enggak? Jadi semua. Itu kenapa bisa begitu ya? Satu, emang kadang-kadang hadiah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha. Selama kita nggak bisa ngelakuin amalan wajib dengan baik, selama kita meninggalkan amalan sunnah, jangan harap mau jadi wali. Jadi kalau kita masih demen ninggalin yang sunnah-sunnah yang bisa kita kerjain, ya sulit bagi kita untuk jadi seorang wali min auliyaillah. Faman arada ayyufadha ala qalbihi minal ma'arif al-ilahiyah wal asrar as-samadaniyah fa'alaihi ayyakuna ala tamami tuhar wan naqa. Maka siapapun yang ingin mendapatkan faidah sudah isya? Sudah isya ya? Masih 9 menit. Ya. Apa hukum sholawatan begitu? Bid'ah juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Main handphone enggak bid'ah. Sholawatan bid'ah. Ya, thayyib. Jadi siapa yang pengen batinnya dikucurin sama Allah Subhanahu wa taala, nafahat-nafahat, percikan-percikan cahaya-cahaya ilahi sehingga batinnya itu bersih, maka hendaknya kalau masuk ke hadirat Allah batinnya kudu bersih. Maka dimulai dari kita wudu. Jangan pernah baca kitab gede-gede sebelum bisa ngamalin isi kitab Bidayatul Hidayah. Itu kalau mau ilmunya bermanfaat. Imam Ghazali tajam banget lidahnya di situ. Kata Imam Ghazali, orang yang wudunya tuh kayak capung cebok. Tahu capung cebok? Tas gitu cepat. Itu buat apa belajar ilmu agama? Kata Imam Ghazali, orang yang wudunya gak khusyuk, buat apa ente belajar ilmu agama? Buat apa? Gak faedah. Diajarin kita gimana datang ke tempat wudu kita udah doa. Diajarin nyuci tangan ada doanya. Diajarin nyuci mulut ada doanya. Diajarin nyuci hidung ada doanya. Nyuci mulut. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa ala kathrati dzikrika wa tsabbitni bil qawli tsabiti fid dunya wal akhirah. Kita ngirup air ke hidung. Allahumma arrihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, tolong kasih saya cium bau surga dan kau ridha. Ketika istinthar, Allahumma inni a'udzubika min ruwaihin nar wa su'iddar. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, jangan sampai ini hidung nyium bau neraka. Kita itu nyium bau neraka dari dikubur dan nyium. Jadi Allah nanti kasih di kubur itu lobang. Lobang itu kayak panel yang nyambungin kita entah ke surga entah ke neraka. Itu kita hirup baunya. Nauzubillah kalau sampai menghirup bau neraka. Ketika basuh wajah sudah niat dan doa. Dan niat itu kita doa. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu wujuhu awliyaik. Ya Allah, putihin saya punya muka ini hari nanti di mana wajah wali-walimu putih. Jangan itemin wajah saya hari di mana nanti wajah musuh-musuhmu itu. Basuh lagi tangan, doa lagi. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Kasih saya kitab pakai tangan kanan ya Rob. Jangan pakai tangan kiri. Wala tu'tini kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Jangan pakai tangan kiri, jangan di belakang punggung saya.
Ketika kita ngusap kepala, Allahumma harrim sya'ri wa basyarati 'alan nar wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan saya punya rambut, haramkan saya punya kulit dari api neraka. Ketika kita cuci telinga kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah. Ya Allah, kasih telinga saya dengar suara Bilal bin Rabah di surga. Ketika ngebasuh kaki kanan, Allahumma tsabbit qadami ala siratikal mustaqim ma'a ibadikas shalihin. Tetepin kaki saya di siratul mustaqim bersama hamba-hambamu yang soleh. Ketika ngebasuh kaki kiri doa, wala tuzil qadami ala nari jahannam. Jangan ya Rabb, engkau gelincirkan kaki saya itu masuk ke dalam neraka jahanam. Tuh. Habis itu menghadap ke langit doa, bukan langsung kelayapan. Menghadap ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Itu baru bab wudu, belum bab sholat. Tajam Imam Ghazali di situ. Nah, itulah kitab yang sebenarnya kudu kita pelajarin sebelum kita mau belajar kitab-kitab gede itu. Kita fokus sama amaliyah kita, sama kebaikan hidup kita. Supaya hati itu tenang, hidup lempeng. Jadi apapun semua yang Allah kasih sama kita, kita bisa terima dengan ikhlas, dan ketahuilah tidak ada makom yang lebih tinggi dari ridho. Jadi ar-ridho ba'dal qada itu adalah makom yang paling tinggi. Karena fihi itsbatul kamal lillah. Ketika orang itu ridho dengan semua keputusan Allah, dia sudah mengatakan Tuhanku engkau maha sempurna. Tapi ketika ada orang mengatakan dia enggak ridho, bahkan kata para ulama nih, kata para sahabat apa? Seandainya aku itu disuruh memegang bara api yang paling panas, itu masih lebih aku sukai daripada aku berkata, seandainya saja enggak begini. Itu sahabat. Kalau kita kan sahabat bagi kepompong. Jadi agak lain sedikit memang sikap kita ini. Tapi tidak apa-apa. Semoga dengan kita baca kitab Al-Hikamnya Imam Ibnu Athaillah Sekandari ini dan kitab-kitab para ulama, para aulia, kita bisa dapat sedikit daripada manfaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita punya 3